sebelumnya kita di sini akan belajar mengenal operasi pecahan campuran. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, kita langsung saja ya, mengenal operasi pecahan campuran. Nah, apa itu operasi pecahan campuran? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami operasi campuran pecahan, menentukan urutan pengerjaan operasi itu, menyelesaikan soal operasi campuran pecahan, dan menerapkan operasi pecahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran ini adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan biasa dalam satu bentuk. Gimana cara memahami? Kan tadi kita juga belum tahu ya gimana caranya, yang mana pembilang, yang mana penyebut, kayak gitu kan. Nah, jadi bilangan bulatnya itu adalah dua. Dua di sini tuh yang ini ya. Jadi nampak ya, kelihatan. Selanjutnya ini pembilang. Pembilang itu adalah dua angka di atas garis pecahan. Nah, ini angka 2 yang ada di garis pecahan itu adalah pembilang, dia di atas. Ini ada penyebut. Penyebut itu adalah yang di bawah garis, yang di bawah letaknya. Angka yang di bawah garis pecahan yaitu angka 5. Jadi di sini bilangan bulatnya itu adalah angka 2, bilangan pembilangnya adalah angka 2, dan penyebutnya adalah angka 5. Lalu di sini ada rumusnya. Rumus cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran ataupun sebaliknya. Nah, apa itu operasi campuran pecahan? Operasi campuran pecahan ini adalah operasi yang menggabungkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Harus mengikuti urutan operasi hitung dan hasil akhirnya harus dapat disederhanakan. Lalu dalam operasi pecahan campuran itu kan ada perkalian, pembagian, dan pengurangan. Nah, di sini ada penjumlahan. Penjumlahannya itu adalah operasi matematika yang digunakan untuk menambahkan 2 atau lebih bilangan pecahan. Pengurangannya itu dia juga sama, cuman ini bedanya dikurang. Perkalian juga seperti itu dan pembagian juga sama, cuman bedanya ini dibagi. Lalu di sini Ibu akan menjelaskan cara mengubahnya dulu ya. Cara mengubah operasi pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Contoh seperti ini. Misal nih, Ibu buat di sini 3, 1/4 sama dengan. Nah, di sini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Gimana cara mengubahnya, Bu? Seperti yang ada di rumus tadi, 4 dikali 3 ditambah 1. Caranya gini. Ini 4 dikali 3 dalam kurung ditambah 1/4 sama dengan. Nah, ini pertama kita jumlahkan dulu yang perkaliannya. 4 kali 3 sama dengan 12. 12 ditambah 1 sama dengan 13. Jadi di sini kita tulis 13/4. Nah, ini adalah cara mengubah pecahan biasa ke dalam mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Lalu di sini Ibu akan mengubah ke dalam pecahan campuran. Sama juga ya, ini kita buatnya 13/4 sama dengan. Nah, di sini 13/4 berarti 13 kita bagi 4. Gimana 4 ini dikalikan berapa yang hasilnya mendekati angka 13? Ya kan? Berarti kita kalikan 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. 12
12 berarti kan belum ke 13, berarti tambah 1. Tambah satunya kita buat di sini, tambah 1 per 4. Nah, itu dia. Paham? Paham ya? Oke. Baik, di sini kita kembali lagi. Selanjutnya di sini Ibu akan kasih contoh soal tentang penjumlahan dari pecahan campuran. Nah, di sini kan contohnya 2 1/2 ditambah 1 3/4. Nah, ini kan udah ada jawabannya. Di sini kita akan cara memecahkannya. Pertama, 2 1/2 sama dengan kita samakan dulu penyebutnya. Yang ini kan 4 penyebutnya, berarti kita samakan. Yang bisa sama-sama dibagi. Jadi di sini kita samakan jadi penyebutnya 4. Nah, di sini kan sudah ada contoh soal dan sudah ada jawabannya. Mungkin kan belum paham ya. Jadi kita Ibu buat di sini ya contoh soalnya lagi. Contoh soalnya itu kan tadi contoh soalnya itu yang pertama kan di penjumlahan ya. 2 1/2 ditambah 1 3/4. Oke, nah di sini kan masih pecahan campuran. Kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, cara mengubahnya seperti tadi. Yang pertama 2 tambah 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 1 jadi 5. 5 per 2 4 dikali 1 4 ditambah 3 berarti 7. Berarti di sini 7. Berarti di sini 7 per 4. Nah, di sini kan udah kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Lalu kita samakan dulu penyebutnya. Kita samakan penyebutnya itu gimana? Yang penyebutnya itu kita buat yang sama-sama bisa dibagi. Nah, di sini kan kita ambil yang paling kecil dulu. Kalau 2 kan nggak bisa dibagi 4. Lalu berarti kita ambil 4. 4 ini kan bisa dibagi 2 dan 4 juga bisa dibagi 4. 4 dibagi 2. Di sini berarti kita buat 4 sama di sini kita buat 4 sama 4. 4 dibagi 2, 2 dikali 5 jadi 10. Kan ini kita bagi 4 dibagi 2, hasilnya 2. 2 ini kita kalikan sama 5, jadi hasilnya 10. Lalu di sini 4 ini kita bagikan sama juga caranya. 4 ini kita bagi 4, hasilnya 1 ditambah 7 jadinya dikali 7 jadi hasilnya 7. 7 kali 1 kan tetap 7 ya. Dan ini kan udah sama nih penyebutnya. Penyebutnya udah sama dan hasilnya juga udah dapat. Selanjutnya kita jumlahkan. 10 ditambah 7 sama dengan 17. 17 per ini 4 pembilangnya. Ini juga kita samakan ya penyebutnya. Jadi hasilnya 17/4. Ini juga kita bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Gimana? Caranya sama. Ini 4 ini dikali berapa yang hasilnya mendekati 17. Berarti 4 dikali 4 ya. Kita buat di sini 4 dikali 4 sama dengan 16 ditambah 1 jadi 17/4. Begini hasilnya. 17, Bu. Dan mengerti. Nah, selanjutnya ini kan udah ada contoh dari penjumlahan ya ini. Penjumlahan. Nah, selanjutnya ini ada pengurangan ya di sini. Pengurangan. Nah, pengurangan ini caranya
Cuman bedanya kalau yang penjumlahan itu kita jumlahkan dari hasilnya, pengurangan ini kita kurangkan. Contoh soalnya tadi 5 3 per berapa sih 5 3 per 4 dikurang 2 1 per 2 sama dengan ini caranya sama seperti tadi, kita pindahkan dulu ke pecahan biasa. 4 dikali 5 sama dengan 20 ditambah 3 jadi 23 per 4 dikurang 2 dikali 2 4 tambah 1 5 per 2 sama dengan oke, sama dengan. Nah, ini kan penyebutnya belum sama nih. Kita samakan dulu penyebutnya. Yang penyebutnya itu yang bisa sama-sama dibagi. Jadi di sini kita buat yang paling kecil itu adalah kalau 2 kan nggak bisa, kalau 2 dibagi 4 nggak bisa. Jadi kita buat penyebutnya itu 4. 4 ini bisa dibagi 2 dan bisa juga dibagi 4. Oke, 4 bagi 4 1 dikali 2 3 sama dengan 23. Lalu 4 dibagi 2 sama dengan 2 dikali 5 jadi 10 sama dengan. Nah, ini kan berapa nih hasilnya? Lalu kita kurangkan 23 dikurang 10 sama dengan 13 per 4. Lalu kita ubah lagi ke dalam bentuk pecahan campuran. 4 ini dibagi berapa, dikali berapa yang hasilnya itu mendekati angka 13. Yaitu 4 dikali 3. 4 kali 3 itu 4 dikali 3. Di sini kita buat berapa 4 kali 3? 4 kali 3 itu 12 ditambah 1 jadi 13. Berarti di sini kita buat tambah 1 per 4 seperti itu. Sampai sini paham? Oke, jadi Ibu anggap ini paham ya. Lalu di sini Ibu ada contoh soal. Nih, contoh soal analisisnya. Dalam kehidupan sehari-hari, apa contohnya nih? Ibu memiliki 1 per 2 kilo tepung. Untuk membuat kue digunakan 1/3 tepung. Nah, berapa kilogram tepung yang masih tersisa? Jelaskan langkah penyelesaiannya. Berarti kan yang masih tersisa, berarti di sini kita kurangkan. Nah, 1/2 dikurang 1/3/4. Nah, di sini kita kurangkan ya. Oh, ini contoh soalnya, tolong dikerjakan ya. Lalu di sini ada Andi berjalan sejauh 2/3 kilometer pada pagi hari dan 1/3/4 kilometer pada sore hari. Berapa total jarak yang ditempuh Andi? Nah, mengapa kedua pecahan? Nah, yang ini kita jumlahkan dari perjalanan Andi yang pagi dan yang sore hari. Kita jumlahkan. A few minutes later. Tadi sudah ada yang menjawab. Jadi di sini kita selesaikan sama-sama ya. Dan di sini tadi soalnya yaitu 2 kan 3 1/2 dikurang 1/3/4 sama dengan. Oke, di sini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa dulu ya. Jadi di sini 7/2 dikurang 7/4 sama dengan. Ini kita ubah dulu ke dalam ubah dulu penyebutnya. Kita samakan dulu penyebutnya ya. Berarti di sini kita buat 4 dikali yang sama-sama bisa dibagi. 4 dibagi 2 sama dengan 2 dikali 7. Jadi hasilnya 14. 4 dibagi 4 1 dikali 7 hasilnya 7 sama dengan. Dan jadi ini kita kurangkan 14 dikurang 7 sama dengan 7. Penyebutnya tetap 1/4. Lalu kita ubah lagi ke dalam bentuk pecahan campuran. 4 dikali
dibagi berapa mendekati 7, 4 dikali 1. Hasilnya 4 ditambah berarti kurang berapa? Kurang 3. Jadi 7, 3 per 4. Ini hasil dari sisa tepung yang ibu punya. Selanjutnya kan tadi kita contoh soalnya 2/3 kan tadi dijumlahkan ya jumlah lari pagi dan jumlah lari sore. 1/3/4 sama dengan ini, sama juga kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi 8/3 ditambah 7/4 sama dengan ini, kan kita samakan dulu penyebutnya yang sama-sama bisa dibagi ya. Di sini ibu buat 12. Kenapa 12? Karena 12 itu sama-sama bisa dibagi 3 dan sama-sama bisa dibagi 4. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 tadi kita kalikan sama 8 sama dengan 4. 4 dikali 8 sama dengan 32. 4 dikali 8 sama dengan 32. Lalu ini 12 bagi 4 3. 3 dikali 7 sama dengan 21. Oke, sama dengan ini kita jumlahkan 32 ditambah 21 sama dengan 53. Nah, penyebutnya tadi tetap per 12. Lalu kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran. 12 dibagi berapa yang hasilnya mendekati 3. Berarti 12 dikali 4 sama dengan 48. 48 sisanya berapa? 48, 49, 50, 51, 52, 53. Sisanya 5/12. Begini. Oke, apakah ada yang benar? Oke, nah nanti kita kumpulkan ya. Baik, mungkin hanya ini saja pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're